Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahagia sekali ketika kita mengawali pagi ini dengan ibadah kepada Allah, kita sujud kepada Allah, dan semoga ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan dijaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Kepada pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan kembali bahwa acara nikmatnya sedekah ini disiarkan langsung dari Masjid Anida TPI Taman Mini Pintu 2. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung, bisa nanti telepon ke kami di 021 8779 7000 atau di 021 8779 8000. Baik pemirsa rahmati Allah dan jemaah yang dicintai Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita yang sempat terpotong tadi di waktu adzan subuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi saya mengingatkan yang kemarin, mereview yang kemarin. Jadi pemirsa nggak usah ragu-ragu, sedekah itu memang membeli masalah gitu. Jadi jawabu kulli masail. Sedekah itu memang jawaban buat setiap masalah. Nggak usahlah dengerin orang-orang yang pada senangnya berdebat gitu. Kalau saya sih apa ya? Saya begini ya. Pemirsa kalau saya pribadi ya, berdebat boleh tapi sedekah dulu deh. Ya saya percuma berdebat melulu tapi pangkalnya kita nggak sedekah-sedekah jadinya. Nah, sementara orang lain nggak pakai ilmu, nggak pakai berdebat, hanya pakai kebiasaan, tapi akhirnya jadi wong sugi, ya jadi orang kaya, orang senang. Kadang-kadang saya dinyinyirin juga sama orang, wah sedekah sih pengen kaya. Nah emang nggak pengen kaya loh. Kalau saya balikin lagi, ya mana ada manusia nggak pengen kaya, semua juga pengen. Nah, tentu saja kita tidak berhenti di pengen kaya doang kan. Kita pengen kaya dunia dan akhirat. Jelas siapapun begitu. Allah itu yang maha tahu nafsu kita. Allah maha tahu nafsu kita. Karena itu Allah sediakan jalan-jalan yang menyelamatkan kita punya hidup. Siapa yang gak pengen kekuasaan? Semua pengen kekuasaan. Siapa yang gak pengen mulia? Semua pengen mulia. Siapa yang gak pengen naik derajatnya? Allah ya tahu kita semua pengen naik derajatnya. Karena itu Allah kasih yang aman. Apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah bilang kalau udah beres sholat wajibnya, bangun deh sholat sunat tahajud, qiyamul lail, supaya nanti aku naikin kamu punya derajat. Lalu salahkah seorang hamba yang berdiri di depan Allah Azza wa Jalla di pertiga malam yang terakhir karena pengen diangkat derajatnya? Ya nggak salah. Orang-orang bilang begini, ente tuh jangan sholat karena masalah ente pengen selesai. Ya, nanti kalau udah selesai masalah ente nggak sholat lagi. Itu kan dua bab yang berbeda. Dua frasa yang dijadikan satu. Ya memang sesat. Kalimat kita sebagai orang yang memberi nasihat harusnya begini. Kalau ente mau selesai masalah ente, sholat dong. Nanti kalau masalahnya udah selesai, sholatnya dijaga. Gitu yang benar kalimatnya. Kalimat kita ini emang suka ngaco. Jangan kebanyakan minta sama Allah, ya malu. Ini kalimat buat saya salah, Pak. Yang benar ini minta yang banyak sama Allah ya. Tapi ibadahnya juga banyakin. Gitu. Paham tuh? Yeah. Nah ini ada SMS nih ya. Dari 0819 529 10 sekian. Ustadz, saya Ridho. Saya yang pernah ketemu Ustadz di Banjarmasin tahun 2006. Sekarang tahun berapa ya? 9 nih. Saat bulan Ramadan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Saya yang pernah sedekah 1 bulan gaji. Padahal bulan akan datangnya saya berhenti bekerja. Alhamdulillah Ustadz, saya berhenti beneran. Tapi saya mudah dapat jodoh akhirnya. Saya saat ini sangat bersyukur karena setiap bulan bisa bersedekah. Hampir setiap bulan juga saya menikmati penambahan rezeki. Ini ada yang aneh ya. Terasa nggak anehnya? Dia sedekah, bulan depannya menghadapi ujian akan di PHK. Dan terjadi PHK itu. Tapi dia malah cerita tiap bulan malah bisa sedekah, rezeki bertambah dan jodoh dapat. Masya Allah. Ada seorang anak muda di Jogja begitu ceritanya, dia
jalan, lari pagi. Terus ada rumah dijual. Dia nawar. Pagi Bu, Assalamualaikum, ini rumah betul dijual? Oh betul. Berapa harganya? Tuh ada tulisannya 100 juta. Nggak boleh ditawar. Terus dia liatin, buat siapa rumah ini? Buat saya. Diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini kan mahasiswa punya nih, ngapain nanya-nanya rumah begitu. Ya tapi karena emang orang nawar ya dipersilakan. Ya udah. Kalau punya duit nanti kemari deh. Ya deh. Pergi aja lagi jalan. Rupanya memang Allah berkehendak tuh. Allah berkehendak memang pengen bikin dia si anak muda ini punya rumah. Ini pemirsa, tadi saya nginin tangan, tandanya ada yang telepon. Gue bilang ntar dulu, gue lagi cerita. Yang telepon sabar aja ya, anggap aja ini ibadah kita sama-sama. Rekening telepon Anda jadi ibadah insya Allah. Tapi sebentar nih lagi di leher nih ceritanya. Nah orang ini kemudian sampai mana tuh gue lupa. Udah nawar. Iya deh gue salah nih, telepon dulu deh. Ya. Baik, nanti insya Allah Ustaz akan lanjutkan kembali kisahnya. Assalamualaikum. Aduh. Jadi Assalamualaikum. lupa cerita. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, halo. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bu Ina Surabaya, Ustaz. Oh iya, Oh silakan iya. Ibu. Bu Ina maaf ya. Silakan Ibu. Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini. Ya, Saya punya masalah, Ustaz. apa tuh? Saya kebetulan keliru hutang, Ustaz. Nah, terus suami saya kebetulan juga lagi dimutasi juga di tempat yang kurang bagus gitu, Ustaz. Ya. Tapi selama ini saya sudah berusaha untuk sedekah setiap bulannya, terus untuk ya sudah ini, tapi kok belum ada hasil ya, Ustaz. Iya. Saya minta petunjuk Ustaz, saya harus Baik. gimana gitu Ustaz. Saya Baik. ini lagi bingung, penghasilan nggak ada. Gimana Ustaz? Ini Ibu di Surabaya ya? Iya, Di rumah ada apa? Ada barang berharga apa di rumah? ya mobil ada tapi masih semuanya kredit. Mobilnya Toko mobil ada, apaan? Mobilnya tapi mobil apa? kredit juga. Mobilnya Gimana, mobil Ustaz? apaan? CRV. Mobil apa? CRV Ustaz. Wow. Mobil CRV, iya. Utangnya berapa Ibu kalau boleh tahu? Lebih kurang 600 juta Ustaz. Oh iya. Gini, itu ke CRV-nya tinggal berapa bulan lagi? Masih kurang 3 tahun Ustaz. Subhanallah. Iya. Saya mohon gimana Ustaz? Baik. Saya bisa keluar dari masalah ini Ustaz. Iya. Ya, baik Ibu.